Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran yang ke-15. Ini adalah pembelajaran yang terakhir, kursus online cara cerdas mengatur penghasilan, bebas stres di setiap akhir bulan. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran yang terakhir ini, kita akan memberikan semacam challenge pada teman-teman untuk rutin atau berlatih menabung selama 30 hari. Nah, jadi pada pembelajaran yang terakhir ini, Anda diberikan semacam tantangan untuk menabung 30 hari sejumlah tertentu yang tentunya ini sesuai dengan preferensi Anda. Tantangan ini dapat Anda selesaikan dengan cara mengikuti panduan-panduan dari kami. Tantangan ini dirancang untuk menguji konsistensi. Konsistensi yang kita maksud di sini adalah menguji komitmen kita sekaligus untuk menunjukkan bahwa strategi yang tepat dapat mencapai target keuangan atau dapat mencapai target kita dalam menabung. Nah, jadi target finansial kita meskipun dalam waktu singkat, misalnya tantangan 30 hari, itu dapat kita selesaikan. Nah, oleh karena itu teman-teman, diharapkan dalam menyelesaikan tantangan ini, teman-teman bersikap serius. Kisi-kisinya, teman-teman, seperti yang bisa Anda lihat, Anda mau nabungnya berapa atau menentukan jumlah tabungannya berapa. Kemudian sumber dananya ini dari kebiasaan Anda, dari kebiasaan yang akan Anda pangkas. Misalnya Anda mau mengurangi kebiasaan ngopi di kafe. Kemudian Anda monitoring, gunakan Google Calendar atau tabel Excel spreadsheet untuk men-tracking. Tantangan ini adalah sebuah tantangan yang mana ini membuat Anda rutin menabung dalam 30 hari. Tujuannya adalah untuk melatih disiplin, kemudian konsistensi, dan juga kreativitas dalam mengelola pengeluaran. Kami berharap bahwa Anda dalam jangka panjang atau dalam skala yang lebih besar juga bisa menduplikasi tantangan 30 hari ini. Nah, jadi nggak perlu khawatir gimana kita akan menyelesaikannya ini, dan kami harapkan panduan ini bisa memberikan semacam inspirasi kepada Anda. Oke, berikut langkah-langkahnya teman-teman. Nah, jadi langkah pertama adalah tentukan jumlah yang realistis. Maksudnya gimana teman-teman? Realistis di sini adalah kita memilih jumlah yang cukup menantang. Sebagai contoh, 1 juta ini untuk pemula, atau ketika Anda sudah terbiasa nabung rutin selama 30 hari sebesar 1 juta, maka Anda boleh tingkatkan. Misalnya dari 1 juta menjadi 3 juta. Nah, ini bagi yang udah terbiasa nabung. Kemudian yang kedua, yang keduanya ini, teman-teman coba identifikasi sumber dana. Misalnya teman-teman mau berhemat di aspek mana? Misalnya dari kebiasaan ngopi atau kebiasaan Anda untuk langganan streaming misalnya. Langganan streaming, kemudian ini Anda kurangi. Atau yang paling simpel, misalnya Anda sering ngopi di kafe. Nah, jadi tugas Anda identifikasi, kemudian Anda kurangi kebiasaan yang Anda rasa itu membebani Anda. Misalnya tadi Anda setiap hari beli kopi di kafe, kemudian itu Anda kurangi. Katakan ngopi di kafe itu 50.000 per hari. Nah, jika target Anda 1,5 juta misalnya, maka itu bisa Anda lakukan, dan itu saya pikir realistis. Kemudian Anda breakdown nabungnya secara harian. Nah, jadi kalau yang kedua tadi kita mengalihkan. Kemudian yang ketiga menggunakan metode nabung harian. Jadi dari 30 hari Anda bagi, targetnya sudah ditentukan, kemudian mau dialihkan dari pengeluaran mana. Kemudian yang ketiga, dibagi secara harian. Kemudian yang keempat, Anda catat dan Anda monitor. Nah, Anda bisa gunakan tabel sederhana, nanti kita contohkan tabel sederhananya seperti apa. Kemudian Anda lacak progres Anda. Melacaknya boleh setiap hari, boleh juga setiap minggu, per minggu, supaya Anda lebih mudah gitu ya. Berikutnya, setelah Anda monitoring, Anda evaluasi. Apakah Anda berhasil mencapai target yang sudah Anda tentukan?
dalam 30 hari ini. Nah, jika belum berhasil, catat apa saja hambatannya dan cari solusinya. Nah, jadi gitu. Solusi yang Anda berikan untuk diri Anda ini tentu saja solusi yang konkret. Jadi ini alat monitor yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya di periode pertama, katakan Anda menabung setiap minggu 350.000 atau 50.000 per hari gitu ya teman-teman. Nah, selama 4 minggu ini silahkan teman-teman pantau. Nah, jadi Anda catat misalnya, ini contoh yang pertama, di minggu pertama karena Anda baru latihan, Anda kesulitan misalnya menabung. Ada bolongnya 2 hari. Nah, puji Tuhan di minggu kedua, nah ini ada surplus 1 hari. Jadi berhasil untuk menutupi di minggu pertama tadi 1 harinya. Kemudian minggu ketiga misalnya konsisten selama 7 hari. Nah, ini Anda catat semacam ada jurnal seperti itu. Kemudian yang keempat atau minggu terakhir, nah minggu terakhir misalnya surplus 1 kali lagi. Nah, artinya dari surplus ini sudah berhasil menutupi yang bolong di minggu pertama tadi. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini alat monitor sederhana. Nah, untuk sukses menyelesaikan tantangan ini, ada 3 tips dari kami yang bisa Anda praktekkan. Yang pertama, teman-teman boleh libatkan keluarga terdekat, boleh libatkan kalau udah punya pasangan, boleh libatkan pasangan, atau libatkan teman. Nah, jadi ini tantangannya, ya ini tantangan bersama teman bisa lebih menyenangkan atau dengan pasangan bisa jauh lebih termotivasi. Selain menyenangkan juga Anda akan termotivasi. Kemudian yang kedua, tetapkan self reward-nya. Jadi ketika Anda berhasil menyelesaikan tantangan ini, Anda berikan diri Anda reward. Reward-nya ini yang sederhana. Jadi nggak perlu yang misalnya harus liburan kemana gitu kan. Sementara nabungnya 1 juta, Anda nabungnya juga jauh lebih kecil dari yang harus Anda reward Anda. Jadi sesuaikan reward-nya. Kemudian yang ketiga, jangan takut untuk memulai. Karena jika Anda gagal di pertengahan, Anda bisa coba lagi di bulan berikut. Ini contoh reward yang pernah saya coba. Nah, ini ketika saya berhasil melakukan kebiasaan finansial, misalnya berhemat, kemudian saya nabung. Jadi saya alihkan ke self reward-nya untuk membeli buku. Nah, kalau saya karena hobinya buku, hobi baca, ya saya beli buku. Kemudian untuk memperbaiki mood, saya beli coklat. Nah, seperti itu. Kalau saya makan coklat, mood saya bagus. Akhirnya itu sebagai self reward saya ketika saya berhasil melakukan kebiasaan finansial. Seperti yang dikatakan oleh investor kawakan Warren Buffett, bahwa ketika Anda ingin menabung, maka jangan menabung dari apa yang telah tersisa setelah Anda belanjakan. Tetapi belanjakanlah apa yang tersisa setelah Anda menabung. Oke, teman-teman, ini rekap terkait dengan pembahasan kita. Ada tujuannya tadi apa, kemudian langkah-langkahnya, ada tips yang bisa kita berikan kepada Anda, dan latihan ini adalah sebagai awal kebiasaan finansial yang baik untuk Anda. Nah, tentu saja sebelum saya membuat challenge ini, saya juga sudah pernah melakukan ini. Nanti bersama-sama kita juga akan bisa melakukan ini, dan saya harapkan teman-teman serius untuk melakukan menyelesaikan challenge ini. Oke, teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Lo Keng Hong, seorang investor legendaris, bahwa menjadi kaya itu amat penting dan kelihatan kaya itu sebenarnya tidak penting. Oke, teman-teman, setelah menonton video pembelajaran yang terakhir ini, mulailah tantangan menabung Anda sendiri. Nah, jadi, jalani selama 30 hari dan tentu saja bagikan progres ini kepada teman-teman Anda, bagikan juga kepada keluarga Anda agar Anda lebih bersemangat. Nah, jadi ingat, ini adalah awal kebiasaan finansial yang baik dan sampai bertemu pada kesuksesan keuangan Anda. Nah, jika Anda punya komentar, jika Anda punya testimoni, Anda boleh sampaikan menyelesaikan challenge ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan Anda terinspirasi.